habis itu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jangan Waktu begitu sekali. ini OTG pula. Biasa. Apa gimana? Maaf deh. Acara pengukuhan pejabat sementara Bupati Sigi, pejabat sementara Bupati Bangkai Laut, pejabat sementara Tojo Una-Una, dan penjabat sementara Bupati Poso pada hari ini Sabtu tanggal 26 September tahun 2020 di Melawi Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Negeri tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ke-1 menunjuk dan menugaskan saudara Sisriandi SSTP MSI Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Sigi akan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Sigi mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri /5184/SC tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19 daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Sigi selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah meliputi: A. Kondisi keamanan 1 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Bangkai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan menetapkan keputusan Dalam Negeri tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Bangkai Laut Provinsi Sulawesi Tengah ke-1 menunjuk dan menugaskan saudara Abdul Haris Yotolemba SHMSI Kepala Dinas Perhubungan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Bangkai Laut selama Bupati dan Wakil Bupati Bangkai Laut dan tercuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat yang berlaku pada tanggal 26 September 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikan sebagaimana mestinya. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.72 data 3032 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Tojo Una Provinsi Sulawesi Tengah. Kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Bertrandus Datu Pamoso MSI Kepala Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Tojo Una selama Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Tojo Una mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan E. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangan antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Jabat sementara Bupati Tojo Una sebagaimana dimaksud diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Tojo Una. Dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan 72 Datar 3029 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Bertrandus Ahmad MSI Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Poso selama Bupati dan Wakil Bupati Poso menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Poso mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan E. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SDN tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Poso sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Poso selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, meliputi: A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada. B.
B. Gambaran umum netralitas aparatur sipil negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Poso. Dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri disampaikan kepada Yang Terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sampai 21. Kepala Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara di Palu. Petikan keputusan Menteri disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Persiapan pengukuhan. Penjabat sementara Bupati oleh Gubernur Sulawesi Tengah atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Foto bersama. Berkenan kembali ke tempat semula, hadirin disilakan duduk kembali. Saudara pejabat Bupati Poso, pejabat Bupati Tojo Unauna, pejabat Bupati Bangkai Laut, dan pejabat Bupati Sigi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Atas nikmat yang diberikan sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyaksikan acara pengukuhan pejabat sementara Bupati se-Sulawesi Tengah yang melaksanakan pilkada serentak. Pengukuhan ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan pemerintahan di kabupaten-kabupaten yang pasangan kepala daerah petahana dalam hal ini dan telah mengambil izin cuti kampanye sehingga yang bersangkutan mesti mundur dulu dari jabatannya. Dengan demikian, maka masa jabatan para pejabat bupati ini akan sama dengan namanya tahapan cuti kampanye pilkada yang telah ditetapkan dalam PKPU. Pejabat Bupati Tojo Unauna, pejabat Bupati Bangkai Laut, dan pejabat Bupati Sigi. Dan khusus untuk Banggai, Kabupaten Banggai, karena di keputusan KPU bahwa salah satu petahanannya masih TNS, sehingga cutinya masih ditangguhkan. Untuk itu belum mendapatkan SK tentang penunjukan siapa pejabat di Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Morowali Utara, bupatinya saat ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya. Hadirin yang saya hormati, dengan dikukuhkannya saudara sebagai pejabat sekarang nomor 440/523/Diskes tentang penerapan disiplin protokol COVID-19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pergub nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk itu, saya memerintahkan kepada para pejabat Bupati sementara untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan disiplin protokol COVID-19 kepada masyarakat
sesuai surat edaran dan peraturan gubernur tadi. Karena saat ini penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Sesuai data terakhir Pusdatina COVID-19 per hari Jumat tanggal 25 September 2020 kemarin, sembuh 243 orang, meninggal 15, dan jumlah pasien yang dirawat saat ini 96 orang, dan saat ini sudah dalam kondisi penuh. Dan kami sudah berupaya untuk mendapatkan rumah sakit darurat, yaitu sudah jadi sembuh. Nah, kalau RPMP itu juga menjadi penuh, saya tidak tahu lagi di mana kalau ada yang mendapat daerah yang agak jingga, mohon perhatian Bapak Bupati untuk dijaga dulu. Kalau pakai laut dan Tojo Una-Una, alhamdulillah. Tapi kemarin Tojo Una-Una dapat satu lagi. Jadi tolong hati-hati. Mari saya ingatkan dengan tegas bahwa virus corona ini sangat nyata ancamannya. Bukan rekayasa, apalagi konspirasi, umur, jabatan, profesi, tempat tinggal, dan status sosial. Maka sudah sepatutnya hal ini menyadarkan kita semua untuk semakin berhati-hati dan senantiasa taat melaksanakan protokol kesehatan yang sebenarnya sangat mudah diucapkan, tapi kadang kita lupa melaksanakan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Atau ketika demikian akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerah. Selain itu saya minta kepada semua pejabat bupati dan para bupati yang masih melaksanakan tugas, termasuk seluruh ASN tingkat provinsi dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Mari kita sukseskan pilkada. Yang ketiga, tugas pejabat sementara adalah tugas dan wewenang pejabat sementara bupati adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati yang definitif, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Maka sehubungan dengan itu, saya ingin tegaskan, khusus bagi aparatur sipil negara, jangan sampai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye, seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, atau mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada siapa saja untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Jika hal ini sampai terbukti dilakukan, maka tentu akan ada sanksi yang tegas sesuai aturan kedisiplinan ASN. Untuk itu, mari kita bersama-sama menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang. Mari kita junjung tinggi kebersamaan, kekompakan, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya dalam menciptakan pilkada yang cerdas, jujur, adil, dan transparan. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerah. Selain itu, selain pilkada bagi para bupati tadi 7 kabupaten dan 1 kota, juga di tingkat provinsi kita melaksanakan pilkada. Untuk itu saya minta kepada semua pejabat bupati dan para bupati yang masih melaksanakan tugas, termasuk seluruh ASN tingkat provinsi dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, mari kita sukseskan pilkada provinsi Sulawesi Tengah. Silakan masyarakat memilih salah satu dari 2 calon gubernur yang ada. Saya yakin dan percaya masyarakat Sulawesi Tengah sudah cerdas, sudah dewasa untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan kepada pejabat sementara bupati yang baru dikukuhkan, saya minta jalankanlah amanah jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjadi teladan dan panutan kepada bawahan dan seluruh masyarakat, agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan serendah-rendahnya dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan demokratis dan aman dari COVID-19. Selamat bekerja kepada saudara-saudara pejabat sementara Bupati Poso, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Bagai Laut, dan Bupati Sigi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam tugas pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
dengan kejujuran dan keadilan. Mahkotailah jiwa mereka dengan kepekaan, cinta kasih dan rasa malu. Cegahlah panca indera mereka dari perbuatan yang Engkau murkai. Kendalikanlah hati mereka agar tetap berada di atas rel kebenaran, dan tuntunlah mereka ke jalan yang benar demi menjaga harkat dan martabat Korps Pegawai Republik Indonesia di mata pengasih dan penyayang. Mudahkan dan ringankanlah beban mereka dalam memimpin pelaksanaan tugas pelayanan publik bersamaan dengan semua pihak untuk menghadirkan rasa aman, nyaman dan sehat bagi kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pilkada serentak demi kelanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya. Akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan wakil DPRD Pacitan berkoordinasi dengan daerah Sulawesi Tengah. Salam corona. Terus bos. Dah, oke. Sip. Ini karena organisasinya ada apa? Semua tuh pilih tuh. Pakai masker dulu, habis itu buka, jangan bicara. Oke. Ya. Oke, buka masker, jangan bicara. Ya. Oke, ya, ya, ya. Mail, Segi Pak kita ya. Pakai masker atau gimana? pakai masker. Siap. Satu kali.